kelas 9 kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia itu tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya. Maka manusia itu melakukan reproduksi. Nah, di sini reproduksi sendiri itu apa sih? Reproduksi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan, ya, sehingga kelestarian jenisnya tetap terjaga. Dari sistem reproduksi manusia itu dilakukan secara generatif. Manusia, hewan itu dilakukan reproduksinya secara generatif, yang melibatkan dua reproduksi, yaitu ada jantan, ada betina, atau ada reproduksi wanita, ada reproduksi pria yang sudah dewasa. Nah, struktur dan fungsi pada sistem reproduksi dan pria dan wanita itu berbeda, ya. Yang pertama kita akan membahas tentang pembelahan selnya dulu. Pembelahan sel yang ada pada buku kalian itu ada dua macam ya. Yang pertama itu ada pembelahan sel terjadi pada mitosis, yang kedua itu ada pembelahan sel pada meiosis. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pada mitosis. Pembelahan sel pada mitosis, kalian bisa lihat gambar yang ada di sini. Kalian lihat, yang pertama itu adalah pembelahan mitosis tahap pertama profase. Lalu tahap yang kedua itu ada metafase, tahap yang ketiga itu ada anafase, yang tahap keempat itu ada telofase, dan yang terakhir itu ada interfase. Oke, yang pertama untuk profase. Apa sih pembelahan mitosis itu? Pembelahan mitosis itu adalah terjadinya pada sel tubuh, sel somatik yang menghasilkan kromosom berpasangan atau diploid. Nah, kalau untuk mitosis, dia itu diploid atau berpasangan. Simbolnya itu adalah 2N. Pada pembelahan mitosis itu biasanya terjadi proses pembelahan nukleus menjadi 2 nukleus dan setiap anakan menerima 1 kromosom. Oke, di sini kalian akan melihat pembelahan yang diawali dengan inti karyokinesis, ya, lalu dilanjutkan dengan pembelahan sitoplasma sitokinesis. Tahap pembelahan mitosis itu ya sudah saya sebutkan tadi, ada profase, metafase, ada anafase, ada telofase sama interfase. Profase terjadi itu prosesnya yang pertama adalah membran inti dan anak inti. Kalian bisa lihat di gambar, membran inti dan anak inti itu mulai menghilang. Lihat di situ. Lalu yang kedua itu adalah ciri-cirinya, prosesnya itu adalah benang-benang kromatin membentuk kromosom. Yang ketiga, kromosom mengganda dan memadat. Dan yang metafase ini adalah benang-benang spindlenya terlihat jelas. Nah, benangnya itu mengikat sentromer dari setiap kromosom. Kromosom berada di bidang ekuator, penampakan kromosom itu paling jelas. Nah, itu yang metafase. Lalu yang anafasenya itu terjadi dari benang-benang spindel yang memendek, kromosom menuju kutub yang berlawanan, ya. Membran sel melekuk dan pada akhir tahap anafase. Lalu ada telofase. Telofase itu terjadi yang pertama mulai membentuk membran inti, yang kedua itu sitoplasma menebal dan terjadi sitokinesis. Lalu yang ketiga itu terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Lalu yang terakhir itu ada interfase. Interfase itu kalian bisa lihat ya. Interfase itu adalah tahap ini yang mempersiapkan diri pembelahan dengan mengumpulkan materi dan energi pada tahap ini menjadi sintesis protein untuk bahan organel dari replika DNA. Oke, lanjut kita akan menuju ke pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu ada pembelahan meiosis 1, lalu ada meiosis 2 yang tanpa interfase. Nah, di sini ada 2 ya kalau meiosis. Nah, meiosis 1 itu ada profase 1, ada metafase 1, ada anafase 1, lalu ada telofase 1. Nah, untuk meiosis 2 itu dia itu tidak terjadi reduksi kromosom seperti pada tahap meiosis 1. Nah, tahap-tahap pembelahan pada meiosis 2 itu sama dengan tahap-tahap pembelahan mitosis. Berarti hampir sama dengan mitosis untuk meiosis 2-nya. Lalu untuk akhir dari meiosis 2 itu maka terbentuk 4 anakan yang bersifat dengan haploid. Kalau tadi mitosis itu dia cuma 2 anakan atau diploid. Nah, kalau meiosis 2 ini menjadi 4 anakan atau yang disebut dengan haploid. Nah, profase 1 itu ada
yang namanya leptoten yang berbentuk kromosom. Lalu zigoten yang kromosomnya itu adalah bentuknya kromosom homolog berdekatan dengan dan bergandengan. Lalu ada pakiten, lalu ada diploten, lalu ada diakinesis. Bisa kalian baca di buku kalian masing-masing ya. Lalu yang kedua itu ada metafase 1. Metafase 1 itu terjadi berikut. Yang pertama ada membran inti yang menghilang, lalu terbentuk benang-benang spindel, kromosom berjajar, bidang pembelahan. Lalu ada anafase 1 yang tahap pertama itu kromosom homolog bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Lalu ada telofase 1 yang tahap terakhir itu ada kromosom homolog yang memisah bergerak ke kutub berlawanan. Membran inti dan anak inti kembali berbentuk, terbentuknya 2 sel anakan melalui proses sitokinesis dan bersifat haploid. Haploid itu 4 anak.